Jumpa lagi konco-konco dokter desa. Kemarin pagi saya memeriksa seorang ibu hamil di UGD, di mana ibu ini usia kehamilan sekitar 9 bulan dan dia mengeluh habis jatuh dari kamar mandi. Dan setelah saya periksa, saya tanya-tanya, kemudian beliau mengaku bahwa sebelumnya pada usia kehamilan 8 bulan dia juga pernah jatuh. Ada satu penelitian pada tahun 2010 yang mengungkapkan bahwa sekitar 27% ibu hamil pernah jatuh sekali selama kehamilan. Dan sekitar 10% pernah jatuh lebih dari satu kali selama dia hamil. Dari beberapa penelitian memang terungkap bahwa ibu hamil termasuk golongan yang rentan untuk dia jatuh. Kenapa ibu hamil begitu mudah jatuh, terpeleset atau trauma? Risiko apa yang bisa dialami ibu hamil ini jika dia jatuh atau trauma? Dan bagaimana cara mencegahnya? Untuk bisa mengetahui lebih jauh, saya persilakan konco-konco menikmati ulasan saya sampai selesai. Oke? Stay tune. Jadi memang ibu hamil termasuk dalam kelompok manusia yang rentan jatuh. Ada 3 penyebab kenapa ibu hamil mudah jatuh. Yang pertama adalah karena dengan membesarnya perut, maka pusat gravitasi juga bergeser ke depan, sehingga ibu hamil relatif lebih sulit untuk berjalan tegak, dan itu juga memudahkan untuk ibu hamil jatuh. Yang kedua adalah adanya hormon relaksin yang meningkat pada akhir-akhir kehamilan. Hormon ini akan melonggarkan persendian dan ligamen, dan itu juga memudahkan ibu hamil untuk jatuh. Yang ketiga, ibu hamil mudah mengalami hipoglikemi atau kadar gula darah yang rendah selama kehamilan, mudah mengalami hipotensi atau tekanan darah rendah, dan mudah mengalami dehidrasi. Ketiga hal ini seringkali menyebabkan ibu hamil mudah lemas, pusing, dan rasa berputar, dan itu juga memudahkan untuk dia jatuh. Jadi itulah kira-kira 3 penyebab kenapa ibu hamil mudah jatuh. Sebenarnya janin dalam rahim itu memiliki pelindung. Pelindung itu berupa otot perut ibu dan ketuban. Ketuban itu seperti bantalan bagi janin, sehingga hanya sekitar kurang dari 10% ibu hamil yang mengalami trauma atau jatuh mengalami komplikasi yang serius. Meskipun demikian, jika seorang ibu hamil mengalami trauma, jatuh atau terpeleset, maka sebaiknya dia memeriksakan diri ke rumah sakit untuk memastikan bahwa kondisi kehamilannya dan janinnya baik-baik saja. Adapun beberapa risiko yang harus diwaspadai jika ibu hamil mengalami trauma, jatuh, terpeleset adalah: pertama, ketuban pecah prematur atau ketuban pecah sebelum waktunya. Ini ditandai dengan keluarnya cairan dari sela-sela paha, yang jika ini terjadi pada kehamilan sebelum waktunya, maka sangat berbahaya karena memicu terjadinya infeksi baik pada ibu maupun janinnya, dan juga risiko terjadinya kelahiran prematur. Yang kedua adalah solusio plasenta atau plasenta yang terlepas dari tempat melekatnya. Ini ditandai dengan ibu mengalami nyeri perut yang hebat, kontraksi yang terus-menerus, keluar darah lewat vagina, dan kemudian kadangkala ibu tidak merasakan gerak bayi. Ini adalah risiko yang sangat serius dan bisa mengancam
nyawa ibu dan janinnya. Yang ketiga adalah kelahiran prematur. Kelahiran prematur bisa dipicu dari ketuban yang pecah duluan atau karena trauma menyebabkan timbulnya kontraksi pada ibu hamil tersebut. Jadi sekali lagi, ketiga hal di atas adalah hal-hal yang sangat serius, sehingga sebaiknya jika seorang ibu hamil mengalami trauma, jatuh atau terpleset, maka dia harus mempersiapkan diri segera ke rumah sakit untuk memastikan bahwa kondisi kehamilannya baik-baik saja. Meskipun tubuh mengalami perubahan selama kehamilan, baik berupa perubahan fisik, perut membesar, atau perubahan hormonal, tetapi risiko jatuh masih bisa dikurangi. Ada beberapa tips yang ingin saya bagikan mengenai bagaimana supaya ibu hamil tidak gampang jatuh. Yang pertama adalah selalu perhatikan kondisi sekitar. Contohnya misalkan ibu hamil sedang berjalan, ya jangan main HP. Kalau naik turun tangga, pergunakan anak tangga untuk berpegangan supaya aman. Hati-hati dengan lantai yang licin, hati-hati dengan lantai yang levelnya berbeda. Terus juga kalau bawa barang bawaan jangan terlalu banyak misalkan. Yang kedua, atur ulang barang-barang di rumah. Jangan sampai ibu hamil jatuh karena tersenggol tepi meja. Jangan sampai ibu hamil jatuh karena terganjal kaki kursi atau terganjal kabel misalkan. Yang ketiga, gunakan alas kaki yang nyaman. Saya rekomendasikan untuk ibu-ibu yang hamil tua, hamil besar, pakailah alas kaki yang datar. Jika tidak terbiasa menggunakan alas kaki hak tinggi, ya jangan memakai, nanti jatuh. Dan juga ada kalanya ibu hamil tua, seringkali kakinya bengkak. Nah, kalau sudah tidak cocok lagi memakai alas kaki yang lama, ya cari alas kaki yang baru, yang lebih besar, yang lebih nyaman untuk dipakai. Yang keempat, pastikan cukup makan dan minum. Ibu hamil mudah mengalami hipoglikemi atau kadar gula darah yang rendah, mudah mengalami dehidrasi, sehingga kecukupan makan dan kecukupan minum cairan itu sangat penting diperhatikan. Jika ibu hamil sering melewatkan jam makan atau kurang cairan, maka akan mudah lemas, mudah pusing, mudah kepala berputar, dan akhirnya mudah jatuh. Yang kelima, berdiri dengan perlahan. Kadang-kadang ibu hamil suka misalkan dari tidur malam atau bangun tiba-tiba dia berdiri, ya bisa pusing, bisa jatuh. Jadi kalau misalkan dari bangun pagi baru bangun tidur, ya coba duduk dulu, kemudian setelah enak coba berdiri, kemudian baru jalan. Karena pada ibu hamil bisa terjadi kondisi relatif hipotensi. Jadi kalau dari posisi tidur tiba-tiba dia berdiri, bisa turun tekanan darahnya dan dia bisa jatuh. Seperti itu. Jadi itu adalah beberapa tips yang bisa saya bagikan mengenai bagaimana cara mencegah supaya ibu hamil tidak gampang jatuh. Jika konco-konco menyukainya, saya persilakan untuk like, subscribe, dan share. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa.